Nah, ini soal makam-makam pribumi yang kemarin dijadiin jalan ya teman-teman oleh keluarga besar Habib Ja'far Al-Kaf Kudus. Ini makam bukan cuma 1-2 teman-teman, banyak. Lagi-lagi pribumi selalu dipandang remeh. Jadi makam-makam pribumi di TPU itu dijadikan jalan, dicor ya, untuk akses menuju makam Habib Ja'far Al-Kaf. Dan sebelumnya juga teman-teman, sebelum video ini viral, jadi nama jalan pun diubah teman-teman. Yang tadinya nama gang masjid diubah menjadi jalan Habib Ja'far Al-Kaf ini. Tapi ya waktu itu udah berhasil diubah oleh Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Dan ini viral ya, luar biasa viral, di TikTok viral, di YouTube viral, di Facebook viral gitu kan. Nah, pada akhirnya kemudian menyita perhatian, dan kemarin tepatnya Kiai Nur Ihya langsung mendatangi lokasi tempat pemakaman umum tersebut teman-teman. Kita simak terlebih dahulu. Hari ini kami terjun langsung ke pemakaman umum Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, untuk menginvestigasi sekaligus meneliti apakah benar sesuai dengan video informasi yang diberikan oleh kawan-kawan kita bahwa ada puluhan makam yang dizolimi, yang kasusnya hampir sama seperti sebab musababnya Perang Jawa ketika leluhur Raden Mas Ontowiryo Pangeran Diponegoro makamnya mau digusur untuk jalan raya oleh Belanda, maka bangkitlah pemberontakan Pangeran Ontowiryo atau Raden Mas Ontowiryo melawan kesewenang-wenangan penjajah Belanda beserta dengan antek-anteknya. Perang Jawa 1825 Masehi sampai 1830 benar-benar menorehkan sejarah kelam bangsa kita yang menyebabkan 200.000 nyawa melayang menjadi korban ganasan perang besar tersebut, sehingga mampu membangkrutkan keuangan penjajah Belanda. Hal ini jangan sampai terjadi pada abad sekarang ini. Di Ploso Jati Kudus, makam Habib Ja'far Al-Kaf dijungkup besar, megah dan mewah, mengalahkan makam-makam lainnya yang sudah disepakati tidak boleh digijing, diplester, atau dikeramik, dan bahkan tidak boleh dijungkup. Lah, ini ada perlakuan yang berbeda gara-gara didukung oleh, mohon maaf, fatwanya Gus Bahak. Keluarga kan makam Habib Ja'far minta digijing ya Pak, itu pendapatnya gimana Pak? Untuk makam Habib Ja'far kemarin warga nelpon saya pertama kali mau ketemu tentang pengizingan itu. Betul, di sana juga ada Gus Bahak juga datang ke sana kebetulan itu di sana. Langsung saya tanya langsung. Ya, saya tanya kepada Habib, dilemparkan kepada Gus Bahak aja yang sebagainya gitu. Terus saya tanya, Gus, saya mau tanya, di dalam pemerintahan Desa Ploso ini kan, khususnya di makam Muslim Ploso kan tidak boleh untuk digijing. Nah, terus ini ada permintaan keluarga dari Habib Ja'far untuk pengizingan. Nah, terus langkah saya itu seperti apa, Gus, nanti kalau ada pertanyaan warga? Beliau menjawab seperti ini. Gini Pak, ibaratkan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas di jalan.
ada kuning, hijau dan merah. Kalau merah itu ambulan dan papakan boleh langsung jalan. Ibaratkan seperti itu. Habib Ja'far ini itu tokoh tidak hanya tingkat kabupaten, internasional, nasional internasional. Ini enggak main-main. Ini juga perintah juga dari Habib Lutfi juga menyarankan harus dikicing. Gus Bahauddin Nur Salim yang sampai saat ini masih ngisi rutin pengajian setiap Jumat Kliwon di Masjid Menara Kudus, dan atas restu dari Habib Lutfi bin Yahya akhirnya makam Habib Ja'far Al-Kaf dibangun cukup mewah dan megah. Tidak hanya 6x6, mungkin bisa lebih ya, sampai atapnya itu bisa 7,5 kali 7,5 meter persegi, diiringi dengan akses jalan masuk ke lokasi yang mengorbankan 50 makam almarhumah warga asli pribumi, diplester, dicor, sehingga menghilangkan hak untuk nantinya seandainya ada ahli waris keluarga yang meninggal dunia dimakamkan di sebelahnya, di sampingnya. Tidak bisa karena sudah dicor oleh panitia atau mungkin para mukibin dan bahkan keluarga almarhum Habib Ja'far Al-Kaf. Nah, ini bertentangan dengan aturan adat, aturan kesepakatan warga Ploso Jati Kudus sana. Karena ada ulama yang mengatakan, yang memberikan lampu kuning dan lampu hijau, maka sebagai orang awam melalui kepala desa ya mengiyakan begitu saja. Ini yang harus diteruskan perjuangannya oleh kawan-kawan PWILS Kabupaten Kudus untuk membongkar cor-coran akses jalan sepanjang 30 meter lebih yang menumpuk, yang menutup 50 makam warga yang didolimi sampai keturunannya. Dan ketika melewati makam tersebut kami hukumi haram. Kalau untuk melewati biasa tanpa ada jalan yang dibuat khusus untuk akses ke makamnya Habib Ja'far Al-Kaf, maka boleh-boleh saja, karena mau tidak mau tetap harus berjalan melewati makam-makam tersebut. Tetapi ketika sudah dibuat jalan khusus dengan dicor permanen, maka kami mengatakan haram mutlak, dan ini harus dibongkar, wajib dibongkar tanpa ada alasan atau dalil hujjah yang memperbolehkan dari kitab manapun. Demikian keterangan kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ternyata ada peran Gus Baha di sana ya. Ini yang bikin Allah. Nanti ujung-ujungannya kayak kita kan yang diadu sama mereka. Dan udah jelas-jelas kan di situ kesepakatan bersamanya itu ya nggak boleh. Gara-gara ada fatwa Gus Baha, akhirnya sampai bahkan dibikin akses jalan yang mengorbankan makam-makam pribumi. Bayangin, jangan-jangan makam pribumi itu ya memang udah lama duluan di situ kan, kecewa. Orang asli sana yang makamnya di sana kemudian dijadiin jalan. Ya Allah, penyerobotan kayak gini tuh bukan cuma 1-2, banyak banget gitu. Semenjak polemik nasab ini kan kebongkar semua, dan satu-satunya garda terdepan yang berani ya PWILS sama kiai-kiai kita yang di sana. Dengar suara Kiai Nur Ihya itu, nada intonasi bicaranya juga kecewa, marah, sedih, campur aduk. Gue paham banget itu perasaan beliau kayak gimana. Jangankan beliau ya beliau orang Jawa,
Gue orang Betawi nih, gue orang Betawi aja. Melihat yang begini-begini tuh, ya Allah. Pribumi selalu dijadiin keset, maksudnya gitu loh. Selalu dikorbanin, selalu jadi korban. Nah sekarang muncul perlawanan ini, ya mungkin sama kayak dulu zaman penjajahan. Astagfirullahaladzim. Ya jadi terus kita up teman-teman, kita bantu kiai kita kawal kiai-kiai kita, saudara-saudara kita yang berjuang di PWILS ini. Karena harapan kita cuman PWILS loh, jujur aja. Sekarang NU akar rumput, NU kultural itu menaruh harapan besar. Bukan cuma NU, kalau dalam perspektif kebangsaan bahkan dari semua golongan, dari semua kalangan, bahkan bukan orang Islam doang, non Muslim juga sama bersuara. Manakala sejarah bangsa kita mulai dipelintir-pelintir sama mereka, makanya jangkauannya luas ini. Ya polemik nasab ini bukan cuma bicara soal nasab Habib yang terputus, yang batil, tapi juga membahas soal indikasi kuat bahwa mereka ini ingin menjajah atau bahkan sudah menjajah gitu, melalui penjajahan halus, penjajahan spiritual, kemudian dengan memalsukan sejarah, membuat makam-makam palsu, memalsukan sejarah, memalsukan makam-makam leluhur kita, leluhur yang memang itu punya pengaruh gitu bagi tempat tersebut, bagi daerah tersebut, bagi kampung tersebut, bagi kota tersebut. Astagfirullahaladzim. Ya ini mudah-mudahan kayak kita nanti bisa ya berjalan lancar lah usaha untuk membongkar ini. Ini batil. Ya saya sepakat dan sangat mendukung bahwa apa yang dikatakan oleh Ki Nur Iya itu jangan sampai ada dalil, ada hujah, alibi apapun itu sehingga membenarkan atau menolak untuk dibongkarnya jalan itu ya, yang udah ngorbanin makam-makam daripada pribumi Nusantara. Terus kita kawal ulama Nusantara teman-teman, kita jaga persatuan, kita rawat NKRI kita tercinta ini dari tangan-tangan jahil. Kita doakan mudah-mudahan ya Allah singkirkan, binasakan orang-orang yang ingin merusak daripada negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Ya Allah hancurkan mereka, hancur dan sehancur-hancurnya ya Allah. Berikanlah kami yang saat ini berjuang, kiai-kiai kami, saudara-saudara kami, ulama-ulama kami, masyayikh kami dalam berjuang tegak lurus menjaga marwah muruah daripada bangsa, marwah muruah daripada leluhur-leluhur kami. Berikanlah kekuatan, keistiqomahan ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.